apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai mewaspadai pengerasan hati. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Maulana Suryamin SPPD KGH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Maulana yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kabarnya pagi. Baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, wah luar biasa. Insya Allah semuanya juga sehat ya. Dokter, hari ini kita akan bahas seputar mewaspadai pengerasan hati atau istilah medisnya sirosis ya dok ya? Iya betul. Nah ini kan kalau yang rajin mengikuti artikel kesehatan itu udah banyak tuh artikel yang mengulas tentang pengerasan hati. Katanya begini, himbauannya seperti ini dok, hati-hati buat yang punya lifestyle sering mengkonsumsi alkohol katakanlah. Atau ada fatty liver, perlamakan di hati, atau juga memang ada penyakit pengidap gitu ya, hepatitis B atau C begitu ya dok ya. Jadi ada peradangan hati kronis gitu ya dok ya. Nah itu katanya hati-hati bisa beresiko terjadinya pengerasan hati atau sirosis. Nah sirosis kan ya iyalah pengerasan hati, tapi sebetulnya kok ada istilah hati ini bisa keras gitu. Jadi maksudnya seperti apa sih dokter di awal nih? Jadi hati itu normalnya ada lembut dia. Sel-sel hati itu dengan peradangan yang kronis dengan berbagai sebab bisa terjadi perubahan menjadi mengeras. Jadi sel hati berubah menjadi jaringan parut atau yang kita sebut dengan jaringan fibrosis. Nah, bila ini berlangsung terus-menerus, setelah sekian tahun dia akan mengeras secara keseluruhan sehingga hati itu akan mengkerut, mengecil dan mengeras. Itulah yang disebut dengan sirosis. Jadi ini prosesnya sebenarnya panjang, Mbak Rini. Jadi dari bisa sampai 15 tahun, 20 tahun prosesnya, bahkan ada yang 25 tahun. Tergantung penyebabnya dan kondisi orang tersebut. Jadi kita sebenarnya punya waktu cukup banyak untuk mencegah hati ini untuk mengeras secara keseluruhan, yang kita sebut dengan sirosis. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari, bahkan kita tidak peduli, padahal sudah terjadi peradangan itu secara terus-menerus. Nah inilah yang harus kita waspadai kepada masyarakat, bahwa hati-hati, kita harus waspadai dan kita harus care pada hati kita. Jangan sampai kita tiba-tiba sudah mengeras secara keseluruhan, yang kita sebut dengan sirosis. Oke, tapi perjalanannya panjang ya, sampai memakan waktu belasan tahun. Jadi terjadi fibrosis dulu, jaringan parut itu ya dok ya. Kemudian baru tadi bisa mengkerut, mengecil, begitu, mengecil, mengkerut, keras gitu ya. Seperti itu perjalanannya. Tapi sebetulnya apakah memang tadi kan tergantung dari penyebabnya ya dok ya. Kalau di Indonesia lebih banyak apa sih gitu? Karena kan tadi ada yang faktor resikonya, katakanlah perhatikan juga lifestyle, atau memang ada penyakit kronik yang mendasarinya dulu nggak sih sebelumnya gitu ya dok ya? Jadi kalau kita lihat dari data-data dari Kementerian Kesehatan, Riskesdas itu, jadi penyebab terbanyak peradangan hati kronik yang bisa menyebabkan terjadinya pengerasan hati di Indonesia itu hepatitis B, Mbak. Oh, B. Hepatitis B itu paling tinggi. Hepatitis B kronik. Kemudian yang kedua adalah hepatitis C, hepatitis C kronik. Dan disusul dengan urutan ketiga adalah perlemakan hati. Fatty liver itu. Atau kita sebut dengan fatty liver. Kalau alkohol kita nggak terlalu banyak, beda dengan di luar negeri. Alcoholic fatty liver disease banyak. Kalau kita non-alcoholic fatty liver disease. Jadi lebih banyak non-alcoholic fatty liver disease, begitu. Apalagi sekarang pola makan kita kan sudah berubah, banyak yang makan lemak, fast food segala macam. Jadi kita akhirnya merasa
nggak apa-apa, padahal situ sudah terjadi perlembakan hati dan bila itu terus-menerus bisa menjadi pengerasan hati. Sirosis. Karena di awal sirosis nih, ini kan tadi butuh waktu lama ya dok, seperti perjalanan kanker aja begitu ya dok ya. Tapi pada prinsipnya di awal ini memang tidak ada gejala khas dulu ya dok ya. Bisa seperti itu nggak? Atau memang gejala dari penyakit kroniknya yang mendasarinya tadi aja begitu dokter? Iya sebenarnya ada. Jadi seperti kita tadi sebut bahwa penyebab terbanyaknya kan hepatitis B. Hepatitis B itu bisa bersifat akut, bisa bersifat kronik. Terbagi lagi tuh Terbagi ya. dua. Jadi pada saat gejala akut itu seperti pasiennya kuning, kemudian mual, muntah, kencingnya seperti teh, demam. Nah, tapi dengan pengobatan dia akan sembuh. Tapi sembuhnya itu ada sekitar 20% orang lanjut menjadi kronik. Oh, lanjut jadi kronik. Nah, itu hampir tidak ada gejala. Hampir tidak ada gejala. Dan bila dia tidak menyadari, tidak pernah medical check up gitu ya, jadi akhirnya dia begitu dia sudah mengeras hatinya baru dia sadar sirosis. Makanya kita harus mewaspadai. Oh jadi paling banyak ini hepatitis B, C, dan fatty liver. Kalau fatty liver yang non alkoholik tadi kan tadi ya pola makan. Kalau yang hepatitis B dan C ini kan banyak juga yang masih ketukar-tukar nih dok. Ada yang A, B, C, D macam-macam ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau untuk hepatitis itu sendiri dia infeksi virus yang ditularkan melalui apa, dan resikonya kan ada juga yang mengatakan lewat darah ya, jadi persalinan atau lifestyle tertentu nih, maaf bagi kelompok-kelompok tertentu juga begitu ya dok ya. Ini yang perlu diwaspadai juga. Jadi kalau hepatitis A itu biasanya tidak berlanjut menjadi kronik. Dia menularkannya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ya biasanya anak-anak muda atau yang kita biasa sering jajan makanan maksudnya di pinggir jalan. Jajan makanan. Iya makanan. Jadi dia dapat terinfeksi dari temannya yang hepatitis A. Nah, kalau hepatitis B dan C itu menularnya lewat cairan tubuh dan darah. Jadi orang-orang yang punya tato, kemudian tindik, ganti-ganti suntik, ya. Kemudian bisa juga ditularkan lewat hubungan suami istri atau dari ibu ke anak pada saat persalinan. Ini makanya hepatitis B bisa menular lewat situ. Dan hepatitis C. Penggunaan alat bersama seperti yang apa ya, gunting atau? Ya misalnya di salon atau di cukur rambut. Kalau dia nggak ganti, habis kerok pasien satu dia nggak ganti. Nah itu bisa kalau dia hepatitis B positif bisa menular. Oh tapi kan dengan syarat ada darahnya atau mungkin ada perlukaan juga. Jadi ada istilahnya ada media-medianya juga begitu ya? Iya ada. Kalau di kerok itu kan pasti ada juga kulit itu kan tidak utuh ya. Nah itu bisa menularkan. Makanya harus diganti pisau atau siletnya. Oke. Nah itu sebenarnya kan karena tadi perjalanan penyakit ini panjang, sebetulnya kan kita punya kesempatan yang cukup lama juga ya untuk istilahnya mengetahui kita ada faktor resiko ke arah situ nggak sih gitu ya dok ya. Jangan sampai tadi sudah terlanjur terjadi pengerasan hati. Nah kalau sudah terlanjur terjadi sirosis itu gejalanya lebih hebat lagi atau bagaimana? Dan kita takutnya kan komplikasinya mengancam nyawa begitu ya dok ya. Jadi kalau sudah terjadi sirosis atau pengerasan hati, mulailah itu muncul gejala-gejala komplikasinya. Ada 3 yang fatal sebenarnya bisa mengancam jiwa. Pertama adalah perdarahan saluran cerna. Orang biasanya kalau sudah pengerasan hati atau sirosis, dia bisa muntah darah atau buang air besarnya darah hitam ya. Kemudian pengumpulan cairan di badan, terutama di perut. Bahkan yang bahaya kalau ngumpulnya di rongga dada, sesak dia bisa nggak bisa bernafas. Dan yang satu lagi, karena salah satu fungsi hati itu adalah menetralisir racun-racun hasil metabolisme dari badan. Nah racun-racun ini tidak bisa dimetabolisme, jadi dia akhirnya beredar sampai ke otak, akhirnya dia bisa nggak sadar, bahkan koma bisa sampai meninggal. Jadi memang kalau sudah pengerasan hati, komplikasinya sudah macam-macam. Jadi sebenarnya yang penting adalah mencegah, mewaspadai. Karena kita sebenarnya punya cukup banyak waktu itu, 15 tahun, 20 tahun. Nah itulah mestinya yang harus kita waspadai.
Tapi sebenarnya kalau dilihat dari faktor resiko yang lain dok, artinya memang murni karena tadi kan ada penyebab-penyebabnya yang terbanyak nih kalau di Indonesia. Tapi kalau dari segi jenis kelamin atau memang usia, kan ya memang semakin tua resikonya semakin tinggi gitu ya. Atau mungkin ada faktor-faktor katakanlah daya tahan tubuh seseorang atau apa, itu turut mempengaruhi juga nggak sih, atau sebetulnya tidak terlalu sih? Ya kalau usia nggak terlalu pengaruh. Jadi siapapun usia berapapun kalau pola hidupnya nggak bagus ya tetap aja bisa terkena. Misalnya dia tindik, terus jarumnya nggak steril ya kalau muda tetap aja kena. Gitu jadi nggak pengaruh jenis kelamin. Tapi jenis kelamin kalau data-datanya sih lebih banyak laki-laki katanya. Tapi bukan berarti laki-laki gampang terinfeksi, bukan. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira. Tapi dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai mewaspadai pengerasan hati bersama dengan Dr. Maulana Suryamin SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dokter, dilanjutkan kembali ya Dr. Maulana ya. Jadi untuk lebih detailnya lagi, kita perlu paham mengenai gejala dari pengerasan hati itu gitu kan. Jadi kalau maaf nih sudah terlanjur terjadi pengerasan hati, tentunya kan tadi kan gejalanya hebat gitu ya dok ya, keluhannya udah apa ya, nyerinya juga bisa dikatakan masih bisa di apa ya, subjektif aja, atau ini udah rata-rata pasti akan mengeluhkan seperti ini, dan sayangnya datangnya juga udah kondisi yang cukup berat gitu katakanlah, sehingga akan mempengaruhi pengobatannya juga nantinya. Seperti apa sih untuk gejala-gejala dari sirosis ini dokter? Jadi gejala-gejala sirosis ini tadi sudah saya singgung ya, jadi biasanya pasien itu datang dengan keluhan perdarahan di saluran cerna bagian atas, atau terkumpulnya cairan di kaki, di perut, atau kesadarannya sudah mulai berkurang, sering ngantuk-ngantuk, tidur terus. Jadi itu biasanya pasien-pasien kita itu datang sudah dalam keadaan sudah mengeras hatinya, sudah sirosis. Jadi jarang memang pasien-pasien saya, ada sih 1-2 yang datang dengan membawa hepatitis B atau hepatitis C, belum mengeras hatinya. Sebagian besar kita jumpai pasien sudah dengan gejala yang komplikasi itu. Dan gejalanya itu sendiri artinya kan kalau kita bicara nyeri itu pasti pertanyaannya hilang timbul atau bagaimana. Ada fase di mana katakanlah kualitas hidupnya ini cukup baik sehingga tidak terlalu menyiksa lah ya keluhannya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk bicara sirosis, pengerasan hati perjalanannya cukup panjang, terus juga lama-lama keluhannya akan semakin berat kalau tidak ditangani secepat mungkin, atau memang bisa ada fase oh nyaman pasiennya, begitu dokter? Jadi proses pengerasan hati ini kan berlanjut secara perlahan-lahan ya. Jadi kalau kita di medis itu bisa diukur derajat pengerasan hatinya dengan alat, dengan skala F1, F2, F4 sampai F4. Nah F4 itu yang pengerasan hati secara keseluruhan yang kita sebut dengan sirosis. Nah pada saat perjalanan itu biasanya tidak ada gejala, hampir tidak ada gejala. Nah tetapi sesudah mengeras hati secara keseluruhan barulah timbul gejala, dan gejalanya yang saya sampaikan tadi, hampir tidak ada gejala nyeri di perutnya. Bila itu terjadi ada gejala nyeri, biasanya sudah curiga ke arah kanker hati itu. Jadi memang perjalanan pengerasan hati ini sesudah dia mengeras sirosis bisa berlanjut menjadi kanker hati. Nah, bila sudah kanker hati tumbuh dia besar, itu nyeri biasanya. Nah, kalau sirosis biasanya tidak nyeri. Jadi ini artinya ada faktor resiko ke arah keganasan begitu dok, ketika sudah terjadi sirosis ini. Betul. Begitu ya dok ya. Jadi bisa menuju ke arah keganasan yang kita sebut dengan kanker hati.
Tetapi untuk hepatitis B, penyebab hepatitis B kita harus hati-hati karena menurut penelitian dan pengalaman, bila terinfeksi virus hepatitis B ini ada beberapa pasien yang tidak melalui pengerasan hati, tapi dia langsung bisa menjadi kanker hati. Oh, kenapa begitu, Dok? Iya, karena virus hepatitis B ini bisa membuat sel-sel hati ini bermutasi. Jadi belum dia sirosis, dia sudah ada kanker hati. Oh, tapi mungkin bakat juga sebelumnya ada faktor resiko genetik juga. Ah, ya bisa ada faktor genetik, tapi faktor virus yang paling berpengaruh. Tapi kalau misalnya perlemakan hati atau hepatitis C, biasanya dia melalui jalur pengerasan hati dulu, peradangan atau kronis. terbentuknya jaringan parut tadi jaringan dulu. parut dulu, fibrosis. baru dia menuju ke kanker hati. Oh, tapi ada juga yang tipe virusnya yang jadi terkesan lebih ganas sehingga jadi langsung terjadi apa tadi Bisa kanker. menjadi kanker Tidak hati. melalui fibrosis sirosis dulu ya. Ya Allah. Makanya kita di guideline itu untuk ahli-ahli hati untuk hepatitis B yang positif selain dikasih obat untuk membunuh virus hepatitis B-nya, kita juga harus USG berkala. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun sekali. Kita harus lihat hatinya apakah ada tanda-tanda ke arah kanker hati. Nah, kalau masih kecil kita masih bisa tata laksana dengan baik. Tapi istilah membunuh virus itu artinya bagaimana sih? Apakah mungkin dilemahkan? Karena kan sekalinya ada virus di tubuh ini kan intinya ya ada gitu ya, Dok ya. Dan sifatnya itu lebih ke meningkatkan kekebalan tubuhnya atau bagaimana? Karena kan istilahnya itu kan kronik ya, bukan yang sembuh terus udah hilang gitu aja. Oh, kalau hepatitis C, Mbak, itu pengobatan antivirusnya itu sudah bagus sekarang. Jadi sudah sekitar 95-98% sembuh. Kita dengan percaya diri bilang sembuh. Itu untuk hepatitis C. Jadi dengan pengobatan dulu disuntik setiap minggu selama setahun. Sekarang sudah ada obat yang bagus, bisa dimakan tablet setiap hari 1 antara 3-6 bulan. Nah, sesudah diperiksa virusnya negatif. Negatif itu ya? sembuh. Tapi memang kalau hepatitis B itu kelihatannya antivirus yang ada di dunia ini belum sempurna. Jadi kalau misalnya kita kasih obat antivirus untuk hepatitis B itu di dalam darahnya bisa negatif, bisa tidak terdeteksi. Jadi begitu kita ambil virusnya, kita ukur berapa jumlahnya, kemudian kita makan obat antivirus, dia bisa tidak terdeteksi atau negatif. Tapi begitu obatnya diberhentikan, dia bisa muncul lagi. Oke, bisa muncul lagi setelah obatnya dihentikan. Gitu ya, Dok. Oke, disapa dulu sebentar ya, Dok ya. Maaf ya, Dok ya. Halo. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Hari dari Bintaro. Bapak Hari dari Bintaro, silakan ingin bertanya apa kepada Dokter Maulana? Silakan. Selamat pagi, Dokter Maulana. Pagi, Pak Hari. Saya mau tanya, apakah simptomnya bisa terasa secara fisik, misalnya nyeri yang kadang datang, kadang tidak, di abdomen atas kanan ya, misalnya seperti kayak kita mah atau itu kan, atau nyeri ulu hati itu kan bisa terasa. Apakah gejala sirotis, simptom-simptom yang sudah Dokter Maulana sampaikan tadi itu bisa terdeteksi dengan melalui itu, begitu Pak? Usia berapa, Pak? Bapak ada 50. Ada faktor resiko apa? Hanya pernah 2 kali asam lambung saya. Asam lambung. Dokter ada yang ingin tanyakan seputar riwayat kesehatan atau keseharian Bapak Hari dari Bintaro? Ya, pernah appendix juga saya. Usus buntu gitu, radang usus buntu. Dan asam lambung tadi ya, mah gitu ya. Saya appendix juga, kemudian radang usus buntu. Hemoroid pernah saya. Oh gitu, usia 50 tahun. Dokter ada yang ditanyakan dulu? Enggak ada. Terima kasih Dokter Maulana Anaisita, selamat pagi. Iya, terima kasih Bapak. Silakan dokter tanggapannya kalau begitu ya. Sudah cukup jelas pertanyaannya tadi ya, Dok ya. Silakan, jadi Dok. Untuk sirosis atau pengerasan hati ini sudah saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar gejalanya bukan nyeri, Pak Hari. Jadi bila dia sudah ada gejala nyeri di perut bagian kanan, justru kita curiga itu ke arah kanker hati, di mana kankernya makin besar, akhirnya buat nyeri karena dia mendesak sel-sel yang lain. Tapi kalau misalnya sirosis, gejalanya bukan nyeri, tetapi seperti tadi saya sampaikan mual,
muntah, rasa begah, kembung, kemudian kadang-kadang kuning dia. Kuning atau buang air kecilnya seperti air teh. Itu gejala-gejala yang kita perlu waspadai. Saya rasa itu ya. Tapi kalau untuk yang memang ada riwayat tadi radang usus buntu atau ada yang asam lambungnya sering naik gitu ya dok ya. Nah, iya. Artinya kan kita ada apa ya istilahnya ya, ada riwayat kesehatan khusus gitu ya untuk memastikan bahwa ini nyeri yang di sekitar abdomen atas kanan ini apakah memang keluhan penyakit yang biasanya atau kemungkinan penyakit-penyakit lain. Untuk menyingkirkan segala kemungkinan yang ada, pemeriksaan apa yang dianjurkan ya dok ya mungkin ke depannya. Jadi kalau kita lihat dari gejala nyerinya, kemungkinan apalagi ada riwayat sakit lambung ya, jadi kemungkinan besar ini problemnya di lambung, di pencernaan, bukan di hati. Nah, untuk memastikan apakah problem di lambung atau tidak, itu dengan pemeriksaan namanya endoskopi, saluran cerna bagian atas. Jadi ada kamera masuk, dan kita lihat semua di saluran cerna itu, apakah ada luka, apa ada radang, apa infeksi. Nah, untuk memastikan penyebab nyerinya tadi. Sedangkan untuk memastikan kelainan di hati, itu pemeriksaan yang kita anjurkan adalah USG. USG dan pemeriksaan virus biasanya, virus hepatitis HBsAg atau anti HCV. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berarti mungkin bisa konsul ke bagian penyakit dalam, endoskopi dulu kali atau apa? Ini kalau misalkan untuk langkah ke depannya untuk memastikan ini kira-kira apa ya penyebab nyeri hilang timbulnya. Tadi kan kalau nggak salah ada nyeri yang hilang timbul di area-area tersendiri begitu ya dok ya. Jadi kalau kita biasanya kalau di medis itu kita mulai dengan pemeriksaan yang sederhana dulu, yang praktis, sederhana, murah. Biasanya kita USG dulu mbak. USG dulu. Oh ternyata hatinya bagus semua. Masih sakit-sakit nyeri, baru kita sarankan untuk endoskopi. Oke, begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Dan dokter kita kembali lagi ya dok ya. Berarti untuk mengetahui, katakanlah bukan kita deh, ada seorang yang ada hepatitis B ataupun C, riwayat hepatitis C yang sudah sembuh, ataupun mungkin yang masih berlanjut yang hepatitis B-nya tadi gitu ya. Kemudian ada fatty liver juga, atau mungkin ya siapa tahu walaupun orang Indonesia tapi lifestyle-nya sering minum alkohol tadi ya dok ya. Ini kita punya apa ya istilahnya, peluang nggak sih ke arah terjadi pengerasan hati? Karena di awal kan bisa aja tidak ada keluhan yang spesifik, sehingga untuk bagian dari pemeriksaannya yang mulai dari yang paling ringan tadi, yang paling terjangkau harganya juga katakanlah, dan paling tidak menyakitkan barangkali juga seperti apa dok langkah-langkahnya sampai bisa dipastikan dengan pasti kita beresiko atau enggak ke arah sirosis. Jadi pertama kita harus cari dulu faktor resiko pada orang tersebut. Apakah dia ada resiko-resiko seperti tadi penggunaan suntik bersama, tindik dan sebagainya. Kalau dia ada faktor resiko seperti itu, kita lakukan pemeriksaan screening. Biasanya kita lakukan pemeriksaan HBsAg atau anti HCV. Nah, kalau memang positif, kita harus tata laksana dengan baik, jangan sampai dia terjadi pengerasan hati yang total, jadi sirosis. Nah, ada pemeriksaan untuk mendeteksi apakah proses pengerasan hati ini sudah sampai tahap apa, apakah dia masih bagus atau sudah benar-benar pengerasan hati. Itu dengan pemeriksaan fibroscan namanya. Fibroscan. Jadi ada alat yang ditempel di hati dengan gelombang ultrasound. Kita bisa lihat kecepatannya, semakin cepat itu semakin mengeras hatinya. Itu beberapa rumah sakit tertentu bisa dikerjakan, dan itu ada skalanya. Jadi fibrosis derajat 0 sampai fibrosis derajat 4. Nah, kalau dia hepatitis B, dia di mana letaknya? Oh, gitu. Jadi ada stage, ada derajat-derajatnya. Iya, pengerasan hatinya dengan ada derajatnya. Itu baru ketahuan gitu ya. Iya. Oke, disapa dulu ya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Saya Tarigan di Cibitung. Usia berapa Pak? 70. Wah, alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Bapak Tarigan ya, dari Cibitung, 70 tahun. Iya. Pak Maulana, dokter, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya dulu usia 19, waktu tamat SMA, Ya. itu pernah sakit kuning katanya. Iya. Kencingnya kuning, matanya kuning, kuku tangan, kuku kaki kuning semua. Iya. Terus dirawat di rumah sakit,
bed rest 1 bulan. Oh, 1 bulan. Terus disuntik di punggung 2 kali sehari di punggung. Terus disuruh makan ati sapi, ati ayam. Tidak boleh makan minyak sama sekali, setetes juga tidak boleh minyak. Iya. Gaji nggak boleh, asal makan gaji mencret. Nah, jadi saya dirawat sebulan bed rest, katanya sembuh. Waktu itu saya baru tamat SMA. Nah sekarang ini udah usia 70 ini kadang-kadang kok sering nyeri lagi. Kenapa ini dokter ya? Ada yang ditanyakan dulu ke Bapak Tarigan, dokter, untuk kondisi saat ini? Waktu itu dibilang sakit kuningnya sakit apa Pak Tarigan? Katanya sakit hati. Oh ya, Karena tapi kencingnya kuning, terus kukunya juga kuning, matanya kuning. secara spesifik nggak ada pemeriksaan gitu? Nggak tahu ya? Nggak ada, cuma sakit hati aja katanya. Iya. Oh iya, Jadi harus udah makan gula sama makan hati, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan gaji. Iya. lama juga ya ini ya, 19 tahun baru lulus SMA, sekarang 70 tahun ya. Iya. Oke. Jadi Nah, keluhan sempat yang dirawat 1 bulan bed rest di rumah sakit. Iya. keluhan yang saat ini ada hubungannya nggak sih dok dengan riwayat yang sudah lampau gitu ya? Artinya kita bicara juga resikonya waktu usia muda, nantinya ke depannya pada di masa depan itu ada seperti apa juga kaitannya, relevansinya juga seperti apa itu dokter? Jadi kalau kita lihat waktu Pak Tarigan ini kemungkinan memang mengidap penyakit hepatitis. Hepatitis yang sifatnya akut, yang tadi saya sampaikan kuning, bisa mual, muntah. Tapi hepatitis akut itu kan banyak penyebabnya. Jadi yang paling bagus adalah hepatitis virus akut jenis A, virus hepatitis A. Itu biasanya tadi saya sudah sampaikan biasanya pada anak-anak muda yang jajan di mana gitu. Jajan makanan ya. Nah, jajan makanan di mana nggak bersih. Nah, ini hepatitis A ini sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang bagus. Dia akan sembuh sendiri. Biasanya sampai sebulan memang. Suatu bulan sebulan tadi ya? bahkan 2 bulan kuningnya baru hilang. Nah, kalau seandainya ini hepatitis B akut dan berlanjut menjadi kronik, biasanya sih dalam waktu 20-30 tahun kemudian kalau nggak diapa-apakan bisa jadi pengerasan hati total dengan sirosis yang kita sebut dengan sirosis. Sekarang Bapak udah umur 70 tahun, berarti udah 50 tahun yang lalu berarti. Kemungkinan Bapak waktu itu hepatitis A Pak Tarigan. Kemungkinan. Jadi sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik dan alhamdulillah sudah hilang hepatitis A-nya. Dan mengenai keluhan yang sekarang tadi ada apa ya, kok terasa seperti nyeri atau apa Iya. gitu ya? Kalau ada terasa nyeri bisa saja bukan dari hati, dari pencernaan atau dari lambung. Kalau memang keluhannya berlanjut terus, saya sarankan Pak Tarigan untuk diperiksa ke dokter penyakit dalam atau ke dokter bagian pencernaan dan hati. Oke, Ya. begitu ya. Tapi intinya untuk lebih detailnya lagi datang ke spesialis penyakit dalam terdekatnya. Terus barangkali ini yang dulu riwayat yang dulu ini ada kaitannya nggak sih? Tapi kan itu tadi kan alhamdulillah sembuh total begitu ya dok. Kalau sembuh total biasanya virus A, hepatitis Oke. A. Ya. Tapi kalau, nah ini jadi menarik nih dok, yang dulunya apa sih yang mungkin pernah terinfeksi yang hepatitis yang B tapi yang akut ada ya dok ya? Ada. Nah ya kan tadi, tapi nggak berlanjut nih gitu ya? Iya. Istilahnya sembuh nih gitu. Sembuh. Tapi punya resiko yang lebih berkali-kali lipat nggak sih untuk yang dengan yang kronik juga gitu bila dibandingkan? Jadi kalau hepatitis B itu sekitar 70-80% yang akut sembuh dengan daya tahan tubuh sendiri juga. Tetapi sekitar 20-30% bisa berlanjut menjadi kronik, akhirnya mengeras hatinya. Nah, kalau udah sembuh, ya dengan daya tahan tubuh yang baik, ya dia akan tetap sehat. Oke. Nah dok, kita kembali lagi ke pembahasan yang sebelum tadi ada penelpon ya, yang mengenai dari hasil pemeriksaan, kan itu kan ketahuan ya derajat ringan, sedang, berat gitu ya dok ya. Ini pengobatannya juga seperti apa sih? Ini buat tambahan ilmu begitu ya dok ya. Bahwa kalau yang ringan tuh tentunya waktu, tenaga, biaya akan jauh lebih lebih sedikit gitu dibandingkan yang berat. Jadi kan harapannya supaya kalau ada keluhan atau ada faktor resiko kita bisa screening gitu ya, kesadarannya meningkat. Gak yang datang, maaf kalau udah terlambat, udah terjadi pembengkakan tadi yang dokter katakan.
Bagaimana dok? Iya, jadi tadi saya sudah sampaikan proses pengerasan hati itu ada stadiumnya istilahnya ya, stadium fibrosis derajat 1, 2, 3 sampai yang F4. Nah, itu tujuannya adalah untuk menentukan strategi pengobatan dokter. Karena kalau misalnya penyebabnya hepatitis B sudah derajat F3 pengerasannya, sebentar lagi dia akan mengeras semua F4. Nah, itu kita harus lebih agresif. Segala upaya kita kerjakan untuk menghambat jangan sampai terjadi. Tapi kalau dia masih F1 atau F0, nah kita bisa strategi pengobatannya tidak terlalu agresif. Jadi bisa kontrol atau pengobatan. Ini itu ada di dokternya. Makanya bagusnya memang pada saat kita punya faktor risiko, kita tahu sehingga dibikinkan strateginya jangan sampai terjadinya pengerasan hati dalam waktu dekat. Oh, kalau istilahnya begini, kalau sudah terlanjur terjadi sirosis tuh nggak bisa normal lagi ya dok ya, si hatinya itu ya dok ya? Ya, derajat pengerasan hati ini bila diobati dengan baik ke dokternya, pengerasan hatinya bisa turun derajatnya. Dari pengerasan 4 menjadi 3. Bisa turun atau ya? 3 diobati pengerasannya berkurang jadi F2. Jadi mengurangi Tapi gejala. kalau untuk kembali ke F0, wah nggak bisa. Itu ciptaan Tuhan itu nggak akan kembali sempurna. Oke, kita sapa dulu sebentar ya. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Pagi, Pak. siapa Bapak di mana? Dengan Taufik, ada di Cipinang, Jakarta Timur. Bapak Taufik usia berapa dari Cipinang, Jakarta Timur? Sekarang usianya 65. 65. Keluhannya apa? Pertanyaannya langsung saja ya. Dulu waktu masih usia kurang lebih 40, itu hasil check up itu SGPT, SGOT agak tinggi, mencapai 200 lebih. Oh. Apakah ini ada hubungannya dengan penyakit hati ya? Oh gitu. Jadi waktu usia 40 Tapi selama tahun. ini setelah saya minumin obat tradisional temulawak, Iya. rasanya sih enak, tidak ada masalah. Ternyata hasil check up berikutnya sampai dengan sekarang SGPT, SGOT sudah normal. Oh, Iya. sudah normal lagi. Oke. Ada yang ditanyakan dulu ke Bapak Taufik? Cukup itu aja. Nggak ada. Oh iya. Terima kasih dok. Bapak Taufik sudah Ya. cukup ya. Selamat pagi. Pagi, Ya, Pak ya. Taufik. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Bapak Taufik silakan Dokter Maulana. Jadi tanggapannya. pemeriksaan yang paling sederhana untuk melihat adanya kerusakan sel hati adalah memeriksa enzim SGOT, SGPT. Ya. Khususnya SGPT, karena SGPT ini sebagian besar enzimnya ada di sel hati. Jadi kalau dia terjadi peningkatan, asumsi kita sebagai dokter terjadi kerusakan sel hati yang lebih dari normal. Nah, kerusakan hati ini banyak penyebabnya. Jadi salah satunya adalah hepatitis virus. Jadi kalau kita melihat SGPT yang tinggi, kita berasumsi bahwa ada kerusakan hati yang meningkat daripada normal. Makanya kita harus cari penyebabnya. Syukur-syukur misalnya kelelahan, infeksi virus yang lain, itu bisa SGPT-nya naik. Dengan daya tahan tubuh yang baik, akhirnya dia akan kembali normal. Nah, kalau saya sarankan kalau misalnya ke Pak Taufik, kalau misalnya check up lagi, SGPT-nya naik, kita harus cek itu hepatitis B-nya, apakah positif atau negatif. Jangan sampai kita kelolosan, ya itu kalau naik ya. Iya. Tapi kalau normal aja. Normal aja ya nggak apa-apa. Memang temulawak itu sesuatu hal yang baik memang untuk hati. Jadi kurkuma kalau nama ininya ya. Tapi ya sewajarnya juga konsumsinya, jangan karena tahu ini baik terus jadi over gitu ya dok. Enggak, iya paling setiap pagi aja gitu. Vitamin untuk Alami hati. gitu ya. Vitamin Iya. untuk hati kurkuma. Oke, tapi kurang lebih seperti itu ya. Kalau memang nanti hasil pemeriksaannya ternyata naik SGPT-nya tadi, baru disarankan untuk cek yang hepatitis B-nya ini positif atau negatif gitu ya dok ya. Iya. Kurang lebih begitu ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali seputar tadi kita bicara
pengobatan berdasarkan tadi ya dok ya, derajat ringan sedang beratnya. Kalau diobati dengan tepat, dengan benar, terus pasiennya juga nurut gitu ya, kerjasamanya baik, komunikasinya baik antara dokter dan pasien, begitu juga sebaliknya keluarga juga mendukung. Nah ini diharapkan tadi bisa istilahnya menurun nih derajatnya dari yang tingkatnya lebih ke lebih rendah, dari yang lebih tinggi ke lebih rendah begitu ya dok ya. Jadi fungsi pengobatan itu sendiri apa dok? Mengurangi gejala atau menurunkan derajat juga tadi, tapi nggak bisa yang jadi normal lagi seperti sedia kala, karena takutnya harapannya juga ada yang tumpang tindih juga di sini dok. Jadi target yang ingin dicapai untuk penanganan sirosis tuh lebih ke apa sih begitu? Jadi yang penting adalah kita harus cari penyebab proses peradangan dan pengerasan hati ini. Nah kalau kita sudah dapat penyebabnya, nah inilah yang harus kita atasi. Dengan mengatasi penyebabnya, diharapkan proses peradangan pengerasan hati ini bisa kita stop, bisa kita hambat, jangan sampai terjadi pengerasan hati total yang kita sebut dengan sirosis. Jadi menurut pengalaman dan juga beberapa penelitian, bila penyebabnya ini kita sudah obati, pengerasan hati ini bukan hanya berhenti di situ, bisa turun derajat pengerasan hatinya menjadi misalnya F3 tadi saya sampaikan, menjadi pengerasan hati derajat F2. Jadi targetnya sebenarnya penyebabnya yang kita atasi supaya pengerasan hatinya tidak berlanjut dan tidak terjadi komplikasi yang macam-macam itu. Jadi apa nih hepatitis B-nya gitu diobati? Nah, kalau penyebabnya hepatitis B ya kita kasih obat hepatitis B. Kalau hepatitis C, kita kasih obat antivirus. Kalau perlemakan hati, kita sarankan kurangi berat badan. Kurangi berat badan, lifestyle, pola makan, segala macam. Kolesterol kalau tinggi kita turunkan. Kolesterolnya, gula darah tinggi bisa kita turunkan gula darahnya. Jadi semua pengobatannya memang sesuai dengan penyebabnya. Tergantung nih akar masalahnya apalah, begitu ya. Kalau dia minum, ya berarti stop harus minumnya. Kalau enggak, dia pengerasan hatinya akan berlanjut terus. Oke. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus kesimpulan dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Maulana Suryamin, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi di Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai mewaspadai pengerasan hati. Dr. Maulana, di segmen terakhir, sebelum ke kesimpulan, langsung saja kita bahas mengenai upaya pengendalian faktor resiko ya. Salah satunya juga ya dok ya, atau upaya preventifnya lah ya. Karena kan udah bukan zamannya lagi seharusnya mengobati ya, karena mencegah itu harus selalu lebih baik daripada mengobati. Tapi pada prinsipnya bagaimana mencegah jangan sampai terjadi yang namanya pengerasan hati. Karena kan tadi waktu yang kita punya panjang, alhamdulillahnya seperti itu. Apa yang perlu kita persiapkan sejak awal begitu dokter? Jadi ada program pemerintah ya, yang disebut dengan vaksinasi hepatitis B. Jadi ini sudah digalakkan karena hepatitis, kita tahu bahwa penyebab terbanyak kan hepatitis B. Jadi hepatitis B ini vaksinnya sudah ada, sudah ketemu, dan dia begitu dia sudah divaksinasi 3 kali, dia bisa melindungi seumur hidupnya. Dia tidak akan terjadi pengerasan hati atau terinfeksi virus hepatitis B. Nah, jadi yang penting adalah di sini adalah vaksinasi. Jadi semua bayi-bayi yang baru lahir disarankan untuk divaksinasi. Mulai bisa dari bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Bisa diberikan. Jadi untuk yang sudah usianya mungkin di atas 30 tahun, kemungkinan besar belum divaksinasi. Karena vaksinasi ini 90-an. Jadi kalau misalnya punya faktor resiko, misalnya suaminya atau istrinya atau keluarganya ada yang hepatitis B, bagusnya diperiksa. Kalau dia belum terinfeksi, alhamdulillah segera divaksinasi supaya kita semuanya aman, terlindungi dari infeksi hepatitis B. Nah, kalau hepatitis C itu
berobat karena obatnya sudah ketemu dan vaksinnya belum ada di seluruh dunia. Jadi berobat dan disembuhkan sehingga tidak terjadi pengerasan hati. Sedangkan kalau untuk fatty liver ya dirubah pola hidupnya yang pola hidup sehat supaya tidak terjadi pengerasan hati. Gitu ya. Itu tapi kalau pencegahannya. yang alkohol tadi beda lagi ya, itu ya Iya. nggak terlalu banyak ya kalau di Indonesia. Nggak terlalu banyak. Lebih karena yang non alkohol tadi ya Iya. dok ya. Berarti kalau yang hepatitis B tadi vaksin mulai bisa diberikan sejak bayi, tapi kalau yang usia dewasa tapi belum, segera vaksin, dicek Iya. dulu tapi tubuhnya ya dok ya, Iya. ada nggak antibodinya segala macam Iya, gitu betul, ya dok betul. ya. Oke, kemudian yang tadi fatty liver, kalau yang berat badannya agak berlebih gitu ya, dibuat ideal lah ya Iya, dengan kalau program bisa, diet iya. khusus, kemudian perbaikan pola makan, pola aktivitas, jangan terlalu sedentary lifestyle juga Iya. begitu ya. Terkait juga masih di tengah pandemi COVID-19 nih, jangan terlalu banyak rebahan juga gitu ya, aktif bergerak begitu ya dok ya. Iya. Oke, terus juga begini dokter, kalau untuk faktor risiko yang lain kan, kalau hepatitis B gitu ya kan, tadi kan kita tahu penularannya seperti apa. Mungkin lifestyle atau khususnya mungkin ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan, terus ada faktor risiko atau enggak, itu apa yang perlu di garis bawahi juga di sini, dipersiapkan juga sebagai upaya preventif, karena kan kita untuk masa depan yang jauh lebih baik untuk keturunan kita juga, Iya, betul. untuk keluarga juga begitu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang mau hamil atau mau melahirkan, memang dokter-dokter kandungan kemungkinan besar akan periksa hepatitis B, HBsAg, karena dikhawatirkan dia akan menularkan atau mewariskan penyakit ke anaknya. Bahkan sekarang pemerintah punya program ini. Sebelum nikah untuk DKI ya, sebelum nikah sudah harus ada menyertakan pemeriksaan HBsAg. Tujuannya supaya jangan sampai dia menularkan ke suaminya atau ke anaknya. Jadi kalau misalnya belum terinfeksi, segera untuk divaksin. Intinya kembali lagi tadi dilihat kita punya faktor resiko atau si penyebab utamanya ini kita perhatikan gitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini, mewaspadai pengerasan hati atau sirosis ini ya dok ya, silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mempunyai faktor risiko untuk seperti terinfeksi virus hepatitis B atau C, sebaiknya segera untuk memeriksakan diri. Faktor risiko itu tadi udah saya sampaikan, seperti punya tato, punya tindik, dan sebagainya. Itu segera periksa HBsAg atau anti HCV. Bila memang belum terinfeksi, saya sarankan untuk divaksinasi. Sedangkan bagi teman-teman yang punya obes atau fatty liver, disarankan untuk mengurangi berat badan dengan pola hidup yang baik. Kurang lebih seperti itu ya, demi masa depan yang jauh lebih sehat, lebih baik begitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Maulana dan ilmu dokter selalu ya. Amin ya Allah ya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.